Pemirsa, Thomas Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun terkait hal itu, pihak Tom Lembong mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Anies mengatakan kedatangannya merupakan dukungan untuk sahabatnya Thomas Lembong. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Ya, itu tadi. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos, oplosan. Om angkat ini om, bensin. Pertalite, apa ini pertalite? Aduh, mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan.
Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Sambil bau, Bang. Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini. Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani turut bicara terkait naturalisasi sejumlah pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia. Ahmad Dhani mengusulkan sesuatu yang berbeda, yakni naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Pak Erik, saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik, itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan.